Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Bambang Purnomo selaku dosen pengampu mata kuliah Strategic Management and Business Valuation, serta teman-teman sekalian. Saya sendiri Bayu Seperlia Putra dengan NIM C1D1230054. Hari ini saya akan mempresentasikan analisis studi kasus pada PT Lestari Abadi dengan fokus pada dilema ekspansi dan tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR. Studi ini relevan dalam konteks bagaimana perusahaan menghadapi tuntunan pertumbuhan ekonomi sekaligus memenuhi kewajiban sosial dan lingkungannya. Berikut ada gambaran umum terkait PT tersebut. PT Lestari Abadi adalah sebuah perusahaan perkebunan kelapa sawit di Muaro Jambi yang telah beroperasi selama lebih kurang 20 tahun. Perusahaan ini dikenal memiliki program CSR aktif di bidang infrastruktur, kesehatan, dan pendidikan. Saat ini, mereka menghadapi dilema permintaan global terhadap minyak kelapa sawit yang meningkat, dan mereka berencana menambah 10.000 hektar lahan baru. Nah, ini berpotensi memberikan keuntungan ekonomi besar, tapi di sisi lain berisiko memicu deforestasi dan konflik sosial, terutama dengan masyarakat adatnya. Berikutnya ada pertanyaan pertama terkait analisis dilema strategis. Dilema yang dihadapi PT Lestari Abadi adalah antara pertumbuhan ekonomi dan keberlanjutan. Dari sisi manfaat, ekspansi bisa meningkatkan PDRB dan menciptakan lapangan pekerjaan, serta memperluas program CSR. Namun, berisiko seperti deforestasi, kehilangan biodiversitas, dan konflik sosial tidak bisa diabaikan. Nah, selain itu, perusahaan berisiko kehilangan akses ke pasar internasional dan investor berkelanjutan jika isu-isu ini tidak ditangani dengan baik. Berikutnya pada pertanyaan kedua terkait prinsip CSR dalam pengambilan keputusan. Nah, dalam pengambilan keputusan, PT Lestari Abadi dapat menerapkan pendekatan triple bottom line pada people, planet, dan profit. Nah, secara sosial, perusahaan perlu melakukan konsultasi dengan masyarakat lokal dan melindungi hak-hak adat. Serta lingkungan, pentingnya dilakukan environmental impact assessment dan menjaga kawasan konservasi. Secara ekonomi, mereka harus mengembangkan model bisnis berkelanjutan dan memperoleh sertifikasi agar tetap kompetitif di pasar global. Nah, pendekatan ini juga harus disertai integrasi pemangku kepentingan secara aktif dan transparan. Baiklah, berikutnya pada pertanyaan ketiga terkait analisis peran stakeholder. Stakeholder utama dalam kasus ini mencakup investor, masyarakat lokal, organisasi lingkungan, dan pemerintah daerah. Investor SRI menginginkan bisnis yang berkelanjutan. Masyarakat lokal ingin diberdayakan dan dilibatkan. Organisasi lingkungan fokus pada pencegahan deforestasi dan ingin keterlibatan dalam monitoring. Pemerintah daerah berada dalam posisi dilematis dan memerlukan regulasi yang seimbang. Semua pihak harus dilibatkan sejak awal melalui komunikasi transparan dan kebijakan partisipatif. Berikutnya pada pertanyaan keempat terkait kerangka kerja CRF yang komprehensif. PT Lestari Abadi dapat mengadopsi model hybrid yang terbagi dalam 3 fase, yaitu asesmen, pilot, dan ekspansi bertahap. Nah, di fase awal dilakukan studi kelayakan dan konsultasi publik. Di fase pilot, ekspansi dilakukan terbatas sambil diuji dampaknya. Kemudian pada fase ketiga adalah ekspansi penuh dengan program CSR yang terintegrasi. Program ini mencakup konservasi, pendanaan komunitas, pelatihan, dan kemitraan ekonomi lokal, di mana pendekatan ini mengurangi risiko dan membangun kepercayaan. Berikutnya pada pertanyaan terakhir terkait pengelolaan dan pelaporan CSR. Pengelolaan kinerja CSR perlu didasarkan pada indikator kinerja utama seperti tingkat deforestasi, kepuasan masyarakat, dan ROI CSR. Nah, pelaporan dilakukan melalui Sustainability Report sesuai dengan standar GRI, serta mekanisme pelibatan stakeholder seperti pertemuan rutin dan dashboard digital yang dapat diakses publik. Struktur organisasi harus mendukung dengan adanya komite CSR, unit lingkungan, dan audit berkala.
sehingga transparansi dan akuntabilitas menjadi kunci utamanya. Nah, dari penjelasan tadi dapat disimpulkan bahwa PT Lestari Abadi memiliki peluang besar untuk menjadi pionir industri kelapa sawit yang berkelanjutan di Indonesia. Kuncinya adalah mengintegrasikan prinsip CSR dalam seluruh strategi ekspansi secara bertahap dan secara transparan. Nah, dengan pendekatan triple bottom line dan keterlibatan stakeholder, perusahaan tidak hanya bisa tumbuh secara ekonomi, tapi juga menjaga lingkungan dan membangun kepercayaan masyarakat. Hal inilah yang akan menciptakan nilai jangka panjang bagi semua pihak. Sekianlah presentasi dari saya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.